Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rotina Ratni, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 tahap 1. NIM 242000012425. Prodi Bimbingan dan Konseling. LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada saat ini saya akan melakukan video proses konseling individual dan bimbingan klasikal. Saya berasal dari sekolah SMK Santa Teresia Nangalili. Terima kasih, salam menyaksikan. Silakan masuk. Silakan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Kabar saya sangat buruk, Ibu. Karena saya sedang menghadapi masalah dengan kedua orang tua saya. Baik, sebelum melakukan konseling individual, kita berdua sepakati dulu. Dalam proses konseling individual nanti kita akan sepakat melakukannya selama berapa jam? Kalau bisa 30 menit saja, Bu. Baik, kita akan melakukan proses konseling individual selama 30 menit. Iya. Baik, Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan kamu saat berada dalam ruangan BK? Saya merasa sangat nyaman, Bu. Sangat nyaman. Baik, sebelum kita melanjutkan proses konseling individual, Ibu akan menjelaskan ada beberapa asas yang ada di dalam konseling individual. Di sini nanti Ibu akan menjelaskan ketiga asas yang perlu kita terapkan dalam proses konseling individual ini. Yang pertama ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi di mana nanti ketika kita atau Wayan mengungkapkan masalahnya di sini, Ibu menjamin akan menjaga kerahasiaannya. Ibu tidak akan membocorkan kepada siapapun, baik itu kepada orang tua, kemudian teman-teman dan juga guru-guru yang ada di SMK Santa Teresia Nangalili ini. Kemudian yang kedua, asas keterbukaan. Ibu berharap nanti ketika memaparkan atau menyampaikan masalah kamu itu secara terbuka menyampaikannya kepada Ibu agar kita berdua bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya asas kesukarelaan. Ibu mau tanya dulu, kamu kesini itu dalam keadaan terpaksa atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Baik, jadi kamu datang ke sini itu memang benar-benar merelakan waktu kamu untuk melakukan proses konseling individual ini. Baik. Sekarang Ibu akan mempersilahkan kamu untuk mengutarakan masalah yang sedang kamu hadapi. Ibu, saya sedang menghadapi masalah dengan kedua orang tua saya karena saya mendapatkan dua kali surat panggilan dalam bulan ini. Saya sangat merasa beban, Ibu, karena orang tua saya memaksa saya untuk berhenti sekolah, Ibu. Ibu sangat memahami perasaan yang sedang kamu rasakan saat ini. Kira-kira apa alasan sampai kamu mendapatkan surat panggilan sebanyak 2 kali? Saya membuli teman, Ibu, bahkan beberapa kali saya pernah memukul dia, Ibu. Jadi kamu mendapatkan surat panggilan karena kamu membuli teman kamu? Kira-kira apa alasan kamu membuli teman kamu? Saya sangat merasa iri dengan dia, Ibu, karena dia selalu dipuji oleh teman-teman, bahkan bapak ibu guru, sedangkan saya selalu disalahkan, Ibu. Saya sangat merasa beban karena saya selalu disalahkan baik di rumah maupun di sekolah. Berarti kamu merasa bahwa kamu tidak sebahagia beliau? Iya, Bu. Berarti di sini juga kamu merasa bahwa orang tua kamu tidak menyayangi kamu? Iya, Bu. Karena orang tua saya diperlakukan tidak adil oleh saya. Berarti orang tua kamu memperlakukan kamu dengan tidak adil. Baik. Sebagai orang tua tidak ada satupun orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Bagi orang tua itu kamu sangat berharga. Ibu mau tanya dulu, kira-kira orang tua kamu pernah tidak melakukan hal yang baik untuk kamu? Seingat saya pernah sih, Bu. Pernah ya, baik, orang tua kamu pernah melakukan hal yang baik. Pada hari ini mari kita berdua sama-sama mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Mau tanya, bagaimana jika teman yang kamu bully itu membalas melukai atau memukul kamu? Apa yang kamu rasakan?
Saya akan merasa takut sih. Iya, kamu akan merasa takut. Baik, nanti ibu akan menunjukkan beberapa foto korban yang menjadi korban dari pembulian. Sebentar, silakan kamu memperhatikan foto-foto tersebut. Coba kamu perhatikan ini. Kira-kira dari ketiga foto ini, bagaimana rasanya jika kamu yang menjadi korban dari pembulian ini? Coba kamu bayangkan dulu, jika kamu yang menjadi korbannya. Sudah? Oke. Kemudian coba kamu ingat kembali hal buruk apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Bagaimana jika kamu yang menjadi korban dari pembulian ini? Coba kamu bayangkan. Saya akan merasa sedih sih. Kamu akan merasa sedih. Baik, ibu juga telah mendownload satu video di mana di situ ada seorang siswa yang dibully. Nanti ibu akan menunjukkan kepada kamu videonya. Coba kamu perhatikan ini. Coba diperhatikan. Sama-sama. Hidup itu perjuangan. Perhatikan videonya. Bullying atau perundungan adalah suatu tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana tindakan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk melukai dan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Kasus bullying yang terjadi akhir-akhir ini mengingatkan kita kembali akadnya moral. Anak-anak yang menjadi korban bullying bisa mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Diperlukan pemahaman moral individu yang menekankan pada alasan mengapa suatu tindakan dilakukan dan bagaimana seseorang berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk. Sudah? Baik, setelah melihat video pembulian tersebut, bagaimana rasanya? Apa yang kamu rasakan? Saya sangat merasa terluka sih. Saya merasa sangat terluka. Bagaimana jika yang menjadi korban dalam pembulian yang kamu lakukan selama ini, korbannya adalah kamu? Apa yang akan kamu rasakan? Mungkin saya akan depresi sih. Akan depresi. Kamu juga, kamu katakan tadi bahwa kamu akan merasa sangat terluka. Baik, dalam pembulian tentu saja itu memberikan dampak yang sangat buruk terhadap korban. Ya, kita ketahui tentu saja korban akan terluka baik secara fisik maupun secara mental. Mentalnya akan terluka. Ibu tadi sudah meminta kamu untuk membayangkan jika kamu berada di posisi korban. Kemudian tadi ibu juga sudah menunjukkan beberapa foto yang menjadi korban dari pembulian. Ibu juga tadi sudah menunjukkan video dari pembulian. Kamu tadi sudah membayangkan, kamu menyampaikan bahwa kamu akan merasa terluka jika kamu yang berada di posisi korban. Baik, dalam proses konseling individual ini, ketika kamu sudah menyampaikan bahwa kamu merasa terluka jika berada di posisi korban, ibu mengharapkan agar kamu tidak melakukan pembulian lagi. Ya, bisa? Bisa. Yakin kamu bisa? Yakin. Baik, ibu di sini meminta kamu untuk mencatat dampak-dampak negatif dari perilaku agresif jika kamu masih melakukannya. Silakan dicatat di buku tulisnya. Catatnya agak lama.
catat minimal 10 dampak negatif dari perilaku agresif yang masih dilakukan jika masih dilakukan. Oke. Sudah. Coba ibu lihat. Baik, kamu telah mencatat 10 dampak negatif dari perilaku agresif. Setelah kamu mencatat dan mengetahui efek buruknya, kamu tadi sudah mencatat di buku tulisnya ada 10 efek ada 10 dampak negatif dari perilaku agresif jika masih dilakukan. Ibu berharap setelah melakukan konseling individual, ibu berharap kamu bisa berubah ya. Ibu sangat berharap agar kamu bisa berubah. Setiap harinya silakan ditulis terus apa dampak. Mengakhiri proses konseling individual, ibu minta kamu untuk mengerjakan LKPD ini. Jadi di sini kamu mengisi nama kamu, kemudian nama konselor atau nama ibu, kelas, hari, tanggal. Di sini ada 5 pertanyaan, nanti kamu kerjakan. Ada berapa pertanyaan? Ada 5 ya. Bagaimana cara mengurangi perilaku agresif? Kemudian apa yang harus dilakukan untuk mengurangi perilaku agresif? Kemudian apa tujuan dari pelaksanaan layanan konseling individual dan apa manfaat yang didapatkan setelah melakukan konseling individual? Silakan ini diisi dan dikerjakan. Mengakhiri proses konseling individual, ibu minta kamu untuk mengerjakan LKPD ini. Jadi di sini kamu mengisi nama kamu, kemudian nama konselor atau nama ibu, kelas, hari, tanggal. Di sini ada 5 pertanyaan, nanti kamu kerjakan. Ada berapa pertanyaan? Ada 5 ya. Bagaimana cara mengurangi perilaku agresif? Kemudian apa yang harus dilakukan untuk mengurangi perilaku agresif? Kemudian apa tujuan dari pelaksanaan layanan konseling individual dan
apa manfaat yang didapatkan setelah melakukan konseling individual. Silakan ini diisi dan dikerjakan. Mengakhiri proses konseling individual, Ibu minta kamu untuk mengerjakan LKPD ini. Jadi di sini kamu mengisi nama kamu, kemudian nama konselor atau nama ibu, kelas, hari tanggal. Di sini ada 5 pertanyaan. Nanti kamu kerjakan. Ada berapa pertanyaan? Ada 5 ya. Bagaimana cara mengurangi perilaku agresif? Kemudian apa yang harus dilakukan untuk mengurangi perilaku agresif? Kemudian apa tujuan dari pelaksanaan layanan konseling individual dan apa manfaat yang didapatkan setelah melakukan konseling individual. Silakan ini diisi dan dikerjakan.
Mengakhiri proses konseling individual, Ibu meminta kamu untuk mengerjakan LKPD ini. Jadi di sini kamu mengisi nama kamu, kemudian nama konselor atau nama ibu, kelas, hari tanggal. Di sini ada 5 pertanyaan, nanti kamu kerjakan. Ada berapa pertanyaan? Ada 5 ya. Bagaimana cara mengurangi perilaku agresif? Kemudian apa yang harus dilakukan untuk mengurangi perilaku agresif? Kemudian apa tujuan dari pelaksanaan layanan konseling individual dan apa manfaat yang didapatkan setelah melakukan konseling individual? Silakan ini diisi dan dikerjakan. Mengakhiri proses konseling individual, Ibu minta kamu untuk mengerjakan LKPD ini. Jadi di sini kamu mengisi nama kamu, kemudian nama konselor atau nama ibu, kelas, hari tanggal. Di sini ada 5 pertanyaan, nanti kamu kerjakan. Ada berapa pertanyaan? Ada 5 ya. Bagaimana cara mengurangi perilaku agresif? Kemudian apa yang harus dilakukan untuk mengurangi perilaku agresif? Kemudian apa tujuan dari pelaksanaan layanan konseling individual dan apa manfaat yang didapatkan setelah melakukan konseling individual? Silakan ini diisi dan dikerjakan.
mengakhiri proses konseling individual, ibu minta kamu untuk mengerjakan LKPD ini. Jadi di sini kamu mengisi nama kamu, kemudian nama konselor atau nama ibu, kelas, hari tanggal. Di sini ada 5 pertanyaan, nanti kamu kerjakan. Ada berapa pertanyaan? Ada 5 ya. Bagaimana cara mengurangi perilaku agresif? Kemudian apa yang harus dilakukan untuk mengurangi perilaku agresif? Kemudian apa tujuan dari pelaksanaan layanan konseling individual dan apa manfaat yang didapatkan setelah melakukan konseling individual?